ada yang mudah dalam menjalani kehidupan. Bagi sebagian orang, mungkin hidup terasa berat dengan segala beban yang ada. Sebagai manusia, sudah kodratnya kita berusaha mencukupi segala kebutuhan kita. Meski begitu, ada beberapa dari kita yang merasa setelah lelah bekerja dan berusaha masih merasa jauh dari tujuan hidupnya. Akan tetapi, ingatlah akan satu hal. Semua beban yang kita rasa tak akan lama. Percayalah pada Sang Pencipta jika Ia selalu hadir dalam hidup kita dan memberi pertolongan yang nyata. Seperti kisah seorang nenek yang mencuri bawang di sebuah pasar. Karena dipergoki oleh warga, sang nenek pun dikeroyok hingga bersimbah darah. Ternyata sang nenek terbukti tidak bersalah. Maka yakinlah bahwa Allah tak akan meninggalkan hambanya dalam ketidakpastian. Sesuai dengan janji Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, sehat semua? Badan sehat? Jasmani sehat? Rohani sehat? Dompet sehat? Saya lagi merhatiin nih, yang mana yang bilang alhamdulillahnya lemes nih. Alhamdulillah, berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Karena Allah pasti akan tambah berlipat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan jadi orang yang kufur nikmat ya. Ya kalau lagi diuji susah, ingatnya susahnya doang. Tapi begitu dapat nikmat, lupa sama Allah. Seringkali kita dapat ujian ya, yang kita ingat susahnya doang. Betul apa betul Bu? Sampai kadang-kala pas diuji kita ngerasa udah sampai titik paling rendah kayaknya udah gak kuat. Udah nyerah. Ada yang begitu? Pernah ngalamin begitu? Tapi pada saat nyerah yakin dalam hati enggak, Allah pasti kasih jalan keluar buat saya. Betul apa betul Bu? Kalau ibu masih ngerasa bahwa ada jalan keluar dari Allah, selamat, berarti kita termasuk orang-orang yang masih punya keimanan walaupun hanya setitik. Insya Allah. Baik, tema kita kali ini adalah Bu, tenang ya, tenang saja ya, seberat-beratnya beban semua pasti akan selesai. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Kafi yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita kajian dari surah Al-Baqarah ayat 213. Untuk itu kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Ustadz David, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dan yang menyaksikan Cahaya Hati Indonesia senantiasa Allah berikan rizki yang banyak. Amin. Panjang umur. Amin. Mudah-mudahan hajatnya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, bagaimana sehat? Kelihatannya ibu-ibu jamaah di sini dan bapak-bapak sehat-sehat semua. Kelihatan dari cara dandannya. Oh, gimana Ustaz? Dandannya, alisnya kereng banget. Oh, ya. Modelnya zaman sekarang. Bagaimana Ustadz yang di sini kotak, yang di sini lancip? Ada yang begitu di sini? Ada. Itu menandakan bahwa kita masih sehat, masih bahagia. Alhamdulillah. Bu, Ya. ada yang pernah diuji oleh Allah? Ada? Banyak. Alhamdulillah. Orang kalau diuji oleh Allah berarti beruntung. Kenapa? Dia masih hidup. Kalau udah nggak diuji oleh Allah berarti dia mati. Karena ulama mengatakan ad-dunya darul imtihan. Yang namanya dunia ini adalah tempatnya ujian. Begitu baru lahir ada ujiannya. Begitu sekolah ada ujiannya. Begitu mencari jodoh ada ujiannya. Begitu setelah menikah ada ujiannya. Bahkan tua pun ada ujiannya. Betul. Namun banyak sekali orang yang tak mampu menerima ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu berselisih. Mereka itu menganggap bahwa setiap apa yang Allah berikan kepadanya itu tidak adil sehingga mendiskriminasi dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam rangka Allah itu sayang kepada kita agar kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perselisihan itu bisa terjadi? Ada yang bertengkar, ada yang rebutan kekuasaan, ada yang begini, ada yang begono. Betul? Salah satunya adalah mereka salah dalam menerima dan juga menyikapi ujian. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia dahulu itu adalah umat yang satu. Satu syariatnya, semuanya hidup bahagia. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan satunya syariat ini dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi 10 generasi antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namun banyak di antara kaum tersebut yang mulai melenceng. Begitu diuji mendapatkan harta, ternyata hartanya digunakan untuk maksiat. Begitu diuji dengan penyakit, dia menyalahkan Allah. Kemudian apa? Datang ke dukun, dengan perantara dukun mudah-mudahan bisa sembuh. Kemudian dia ada masalah, dia datang menyembah berhala. Maka apa? Lanjutan daripada ayat ini. Faba'athallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Maka Allah utus para nabi sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira buat kita. Wa mundzirin, dan juga pemberi peringatan buat kita. Gembira kenapa? Karena kita mampu diberikan petunjuk oleh Allah berupa Al-Quran untuk mengarungi kehidupan dan menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Pun demikian sebagai peringatan orang yang salah dalam menyikapi ujian. Bu, ujian kan banyak ya.
Iya. Banyak bentuknya. Namun dia salah menyikapi ujian tersebut, maka potensinya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka Allah utuslah para nabi. Maka kita gembira. Zaman dahulu berselisih tentang hari Jumat. Hari Jumat itu adalah harinya seperti ini. Orang Yahudi bilang, udah hari yang bagus itu hari Sabtu. Orang Nasrani bilang apa? Oh yang bagus itu hari Ahad. Hari Ming. Datang Nabi Muhammad, hari yang bagus itu adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Orang dulu berselisih tentang masalah kiblat. Orang Yahudi bilang kiblatnya di mana? Baitul Maqdis. Orang Nasrani bilang kiblatnya ada di timur. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiblatnya dikasih tahu, diberikan petunjuk di Makkatul Mukarram. Nabi Ibrahim dijadi perdebatan dan perselisihan. Apa agama Nabi Ibrahim? Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim agamanya Nasrani. Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk yang benar. Nabi Ibrahim adalah Hanifam Muslimah. Ternyata agamanya adalah Muslim sesuai yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga dahulu berdebat tentang apa tata cara sholat. Ada yang sholatnya berdiri tanpa sujud, ada. Ada yang dia sholatnya sujud aja, ada. Ada yang dia sholatnya sambil nyanyi, ada. Ada yang dia sholatnya sambil berjalan, ada. Muncullah Nabi Muhammad, beginilah tata cara sholat yang benar disempurnakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini perumpamaan dan contoh. Kita umat Islam jangan mau diadu domba dengan masalah-masalah yang furu'nya. Kadang-kadang gara-gara punten, masalah kunut nggak kunut orang berantem. Betul? Jangan ke masjid itu. Kenapa? Masjid itu nggak kunut. Atau sebaliknya, jangan ke masjid itu. Kenapa? Masjid itu kunut. Kan begitu. Yang kunut ada dalilnya, yang nggak kunut juga ada dalilnya. Yang salah, yang kagak sholat. Nah, betul apa kagak? Betul apa enggak? Maka jangan ribut. Kita umat Islam sering dibenturkan dengan hal-hal yang sepele. Tapi kita lupa dengan hal-hal yang besar. Bahwa setiap daripada kesatuan dan persatuan umat muslim itu adalah sebagai bentuk ujian kita untuk mempererat, untuk menyatukan daripada umat Bu, Ya. Bu, Ya. senang gak jadi umatnya Rasul? Nah. Abu Hurairah pernah menyampaikan satu konteks yang luar biasa. Nahnul akhirun. Kita ini umat terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Akan tetapi nanti kita umat yang pertama nanti ada di surganya Allah Subhanahu Ta'ala. wa nahnu awwalun nasi dukhulal jannah. Dan kita adalah umat yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu. Maka kalau kita diuji oleh Allah, Bu, yang pertama coba deh baca Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ini mah boro-boro Al-Quran dijadikan pajangan aja. Maka saya sering salut dan bangga. Kadang umurnya udah 60, 70. Masih rajin ke majlis taklim. Belajar Al-Quran walaupun giginya 2 udah kagak ada. Giliran belajar makhorijul huruf saya ajarin. Ayo nek ikutin saya. Yuk bismillah. A bisa. Ba bisa. Tak bisa. Nah giliran tak. Sa itu sederhananya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Lah nenek-nenek nggak ada, giginya 2 di depan. Begitu saya coba, coba 1, 2, 3, sa. Nyelot. Nenek ketawa tuh. Punten ya, nih ya. Tapi pahala atau enggak? Dapat pahala atau enggak? Dapat. Karena kita masih mempelajari Al-Quran. Jangan sibukkan orang itu tahlilan. Baca kul huwallah. Kenapa sih kul huwallah sampai 3 kali? Padahal ada dalil sahihnya. Apa? Dulu sahabat. Ya, sahabat bacanya apa? Bacanya kalau jadi imam kulhu terus.
Padahal dia hafal Quran. Diaduinlah dengan sahabat yang lain. Ya, apa? Ya Rasul, ini sahabat nih bacanya kulhu mulu. Panggil, menghadap ke saya, Saudara David. Ya. Akhirnya apa? Ternyata, kenapa kamu mabaluka yaqra surat al-ikhlas? Kenapa kamu itu selalu membaca surah al-ikhlas? Jawabannya adalah inni uhibbuha. Aku senang dengan surah al-ikhlas. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Iya. Cintamu terhadap surah al-ikhlas menyebabkan kamu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dapat ujian Bu, ikuti perintah Allah, jangan kita melenceng-lenceng mencari yang haram. Ya. Karena insya Allah kalau kita ikuti koridor petunjuk Al-Quran, sunnah Rasulullah, ajaran Allah, mudah-mudahan kita dibimbing mendapatkan, dapat menyelesaikan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Oh, Qul huwallahu ahad al-ikhlas aja udah bisa masuk sorga ya Bu ya. Makanya di sini ibu-ibu apalnya surat al-ikhlas doang Ustadz. Anu bacanya ikhlas. Iya. Makanya ini kelihatan muka-mukanya, wajah-wajahnya ikhlas semua. Ya salam. Alhamdulillah. Bu, siapa yang mau nanya angkat tangannya? Masya Allah, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mela dari Majelis Taklim Musala Al-Amin. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, saya punya utang di pinjaman online. Saya sudah berusaha untuk bayarnya, tapi qadarullah selalu saja kurang. Kenapa Allah seperti tidak membantu saya ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mela. Ngutang sama pinjol mah ya gitu ya. Nggak pernah kira-kira kenapa tuh Ustadz, kok Allah kayaknya nggak mau nolong saya nih, kenapa ya? Silakan Ustadz. Baik. Kenapa perasaan kita kalau kita berhutang, apalagi dengan hutang yang ada ribanya, perasaan susah banget buat bayar. Satu jawabannya, biar kita kapok. Bener nggak Bu? Bener nggak? Agar kita tidak lagi ngutang dengan sesuatu yang haram. Kalau kita ngutangnya sesuai dengan syariat, ya, itu insya Allah akan bantu. Tapi kalau kita berhutang, hutangnya punten dengan sesuatu yang riba, apalagi caranya salah, maka itu akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa, manusia sadar, oh iya saya nggak bakal lagi-lagi deh ngutang ke situ. Kan begitu? Kenapa? Utang 10 juta bayarnya 20 juta. Benar apa kagak? Benar. Ibu setuju nggak kayak gitu? Jujur. Utang 10 juta bayarnya 10 juta, mau? Mau. Enggak, Ibu ya. Iya. Itulah mengapa kadang Allah mempersulit kita, itu jawaban yang pertama. Agar kita tahu bahwa betapa sulitnya tak kala kita mendapatkan hutang yang memang tidak sesuai syariat. Ya. Cuman yang kedua, andaikan kita hutang, kemudian kita mampu membayar itu, tapi kadang-kadang masih ada kurang sedikit demi sedikit, ketahuilah salah satu orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala, dia yang mau membayar hutangnya. Kita bilang aja Mas David kepada orang yang memang kita hutangi, mohon maaf hari ini saya tidak ada uang. Insya Allah minggu depan baru ada uang. Intinya harus bicara jujur. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebut itu di surah Al-Insyirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yagliba usrun yusrain. Enggak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan 2 kemudahan. Ya, jadi setiap itu kalau kita mau berusaha untuk mengganti hutang, insya Allah Allah ganti hutang kita. Allah cukupkan. Tapi yang kadang-kadang orang udah punya utang, kagak mau usaha buat bayar utang. Nah, itu yang jadi
Tapi kalau kita usaha dikit-dikit nyicil sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah Allah akan bantu sampai lunas. Amin. Mudah-mudahan kita punya hutang semuanya Allah lunasi. Amin. Yang amin paling kencang berarti banyak utang. Baik, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Bu, Ya. jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.